Oke, selamat datang di pembelajaran SAP PP dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini kita akan melanjutkan pembahasan master data PP di mana di video tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat material master yang related dengan master data PP. Kemudian juga kita sudah membuat BOM ya, bill of material. Kemudian sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat work center ya. Jadi kita akan masuk ke master data yang ketiga yaitu work center. Work center secara definisinya adalah ibaratnya seperti mesin ya. Mesin yang ada di produksi. Nah, itu dikategorikan sebagai work center. Oke, kita lihat dulu dari sistem SAP-nya. Nah, ada report untuk melihat proses produksi ya. Nanti Anda ketikkan di sini tiketnya adalah COOIS ya. Kemudian Anda masukkan misalnya kita ingin lihat tanggal produksi mulai Januari lah ya. Mulai Januari 2022 ini sampai 21/01/2022 ya. Kita lihat apakah ada proses produksi. Nah, ini ada ya. Oke, ini kita sudah melihat ada proses produksi yang ini. Oke, saya ambil contoh ini, saya klik nomor ordernya. Kemudian kita lihat di operation. Nah, ini ada filling ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini adalah work center ya. Jadi work center itu sebelum kita mempunyai kode dari work center, kita harus membuat dulu kode work center. Bagaimana saya mau contohkan, ini ada contoh. Kemudian saya buat work center baru ya. Tiketnya adalah /o CR01. Nah, ini adalah create work center. Plannya adalah yang di sini ya. Kita samakan dengan yang di sini betul. Kemudian kode work centernya bebas ya. Misalnya mesin bubut lah ya. Misalnya gitu ya. Kemudian ini work center kategorinya sebagai mesin. Yang ini ya. Kemudian enter. Nah, pada description Anda ketikkan misalnya mesin produksi, mesin bubut gitu ya. Oke, kemudian work center kategorinya ini udah. Kemudian person responsible-nya ini Anda pilih aja sembarang. Misalnya saya yang ini, oke. Ini yang tanda dicentang ini artinya kita wajib isi, namanya mandatory ya. Mandatory field ya, kita wajib isi. Kita lihat usage. Nah, usage-nya saya menggunakan yang all task list type. Kenapa demikian? Nanti tujuannya work center ini bisa dipakai di SAP PP, juga bisa dipakai SAP PM ya. Kemudian yang standar value key ya kita lihat contoh dulu. Nah, ini dia menggunakan SAP 1. Ini sama ya. Sama, oke. Kita pakai yang sub 1. Oke, kemudian enter. Nah, udah masuk ya informasi atau parameternya. Keywordnya sudah masuk ke sini ya, setup. Jadi sub 1 sebagai standar value key. Dia mempunyai bagian setup ya, setup mesin, kemudian mesinnya sama labor. Labor itu berarti orang yang melakukan perbuatan pada mesin ya. Kemudian kita lihat lagi. Kita masuk ke tab yang kedua ini ya, default value. Nah, di sini control key Anda masukkan, kita samakan lagi. Ini adalah PP01 ya. Oke. Nah, ini banyak control key. Tapi ya, ini disesuaikan dengan modulnya ya.
Kalau dia modul PM, dia control key-nya berbeda. Kalau untuk proses industri juga berbeda ya. Jadi kita pakai yang produksi berarti PP ya, di setupnya seperti ini. PP01 ya. Anda arahkan ke sini. Kalau untuk melihat detail information, nah ini ada isinya ya. Jadi PP01 adalah ini routing ya, routing internal production, di mana nanti ada scheduling yang dicentang, ini yang dicentang, jadi bagian-bagian ini yang dicentang. Yang terakhir adalah confirmation-nya satu adalah milestone ya, dia menggunakan milestone. Oke, PP01 hanya itu yang diisi. Kemudian kita masuk ke capacity. Nah, di capacity kita lihat lagi. Capacity kita hanya menentukan capacity pada mesin saja ya. Dan ini ada formulanya sub 001. Oke. Kita samakan capacity, ini adalah mesin. Oke. Nah, bahkan saya tidak mengisi yang sub 001-nya. Saya tambahkan bubut gitu ya, biar agak beda. Kemudian capacity responsible ya, kita lihat lagi. Adalah PPC ya, ini adalah konfigan yang dibuat oleh konsultan ya, kita ikutin. PPC nanti kita akan bahas juga bagaimana cara membuat konfigan. Kemudian capacity base unit ini mandatory harus Anda isi. Adalah di sini menggunakan minute ya. Saya menggunakan jam. Saya beda ya. Saya gunakan hours. Hours berarti yang ini. Oke. Kemudian starting time-nya ya. Misalnya mesin dari jam 7 begitu ya. Ini standar setup pada saat mesin datang ya. Kita tentukan starting time-nya, kemudian ending time-nya. Katakanlah sampai jam 16 gitu ya. Kemudian length of break ini adalah masa durasi istirahat mesin 1 jam misalnya. Ini adalah capacity utilization, berapa persen efisiensi mesin. Kemudian nomor IND capacity, berapa jumlah mesin, 1 ya. Oke, kita lihat lagi, hasilnya adalah 8 jam ya. Jadi operating time adalah 8 jam, di mana kita punya waktu 1 jam untuk length of break ya. Seperti itu. Yang bawah tidak diisi, default aja. Oke, kemudian saya back dulu. Kita lihat di costing ya. Di costing juga Anda harus masukkan, dan ada catatan penting di sini, ada validity ya. Validity dari work center itu harus sama dengan semua master data yang nanti bakal di join ya. Ini tanggal 21 bulan 1 2022 ya. Validity from-nya nanti Anda harus cek sama semua master data kelima-limanya. Jangan sampai berbeda ya. Nanti kalau berbeda nanti akan tidak konsisten. Oke, kita lihat yang cost center-nya. Cost center-nya adalah menggunakan subdummy ya. Saya kopikan di sini, kemudian enter. Selanjutnya ini kosong, tidak ada. Oke, berarti sudah ya. Sudah, kemudian ini namanya adalah bubut. Oke, kemudian saya save. Nah, ini udah terbentuk ya. Jadi nama work center-nya adalah bubut pada plan 001. Kalau Anda display ya seperti ini. Nah, ini udah ada ya, udah siap. Jadi demikian cara membuat work center ya. Tadi saya udah tunjukkan poin-poinnya yang harus Anda persiapkan ya. Ini dianalogikan seperti dalam proses dalam manufacturing itu kita mempunyai suatu mesin baru begitu ya, aset. Kemudian kita konfigurasi pada kondisi-kondisi basic datanya, kemudian ya
Kemudian costingnya di sini nanti berhubungan dengan tim SEO, tim accounting, bagaimana cost center yang dipakainya, kemudian basic data ini apa namanya parameter atau keyword apa yang menjadi bakal menjadi biaya pada mesin tersebut ya. Kalau di sini jadi setupnya nanti akan menjadi biaya, proses operating dari mesin dan labor ya. Nah, labornya juga akan menjadi biaya karena untuk mengoperasikan mesin dibutuhkan ada beberapa orang. Nah, nanti ini menjadi diakumulasi sebagai biaya cost di sini ditampung di cost center. Gitu ya maksudnya. Oke, saya kira itu cara membuat work center. Oke, kemudian kita coba sekarang masuk ke, saya cek dulu materialnya sebentar. Kita sudah punya material ini, kita cek ya. Kemarin kita sudah punya material FG garis bawah MTO 002. Nah, ini ada di plan. Sorry, tidak kelihatan. Ini plannya tidak kelihatan di sini sebentar. Di MRP 1 plannya. Oh, ini plannya SC ya. Oke, kita nggak usah pakai ini ya. Saya tunjukkan yang semen aja ya. Sama aja prinsipnya. Jadi Anda jangan terkecoh dengan perbedaan plan ya. Akan tapi konsepnya yang harus Anda pahami ya. Misalnya saya punya material semen ini sama aja ya. Ini semen, kemudian kita lihat dia ada di plan. Ya, untuk melihat ada di plan mana Anda kosongkan, kemudian Anda cari. Nah, seperti ini ya. Ada di plan 001. Begitu pula store lognya Anda kosongkan. Nah, ini ada di 001 gitu ya. Saya pakai ini. Kita lihat lagi bomnya CS03 untuk semen. Nah, ini udah ada bomnya ya. Nah, sekarang kita coba bikin routing ya. Tadi sudah membuat work center. Kita sekarang coba bikin material master yang keempat yaitu routing. Tiketnya adalah CA01. Ini adalah material finish good-nya semen, betul. Kemudian plannya adalah 001, betul. Kemudian kita enter. Ini sudah ada task list yang pertama. Ini yang grup yang pertama. Saya coba ke header dulu. Kemudian saya mencoba yang baru ya. Yang baru, oke. Kita lihat, barusan saya tekan ini ya, yang new. Kemudian ini production. Ini statusnya adalah ini. Load size-nya adalah 1. Kemudian operation-nya, kita lihat ya. Operation-nya tadi adalah mesin bubut ya. Bubut. Nah, ini ya yang baru dibuat. Kemudian kita enter dulu. Oke, ini PP01 betul. Description Anda tambahkan operation bubut gitu ya. Enter. Kemudian ini base quantity-nya 1 kilo. Setup mesinnya katakanlah 1 jam. Oke, mesin ini 1 jam. Anda ingat tadi di work center itu ada activity ya, saya menyebutnya activity. Ini adalah begitu pula ketika di proses routing ya. Activity-nya sebenarnya dia ngambil dari mesin bubut ini ya. Namun di sini kita tentukan requirement-nya, prosesnya berapa lama sih gitu ya. Saya tentukan ini 1 jam untuk setup misalnya ya. Kemudian mesin 1 jam dan labornya dihitung per jam gitu ya. Oke, saya coba save. Ini cara bikin routing, kita save. Oke, ini udah kebentuk ya. Saya buka lagi. Saya change. Oke, ini enter. Oh, sorry.
Anda perhatikan di sini ada grup ya, grup 548. Oke. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada dua operation ya. Anda perhatikan di sini. Ada grup 1 dan grup 2 ya. Plannya sama, ini usage-nya, load size-nya sama. Oke, cuman dia mempunyai, saya coba yang ini ya, saya coba klik. Sorry. Nah, ini yang kedua ya, grup counternya yang kedua. Jadi Anda harus perhatikan, grup counter ini nanti menentukan ya, menentukan apakah dia menggunakan mesin bubut atau tidak. Oke, Anda cek yang pertama itu kalau kita ke operation, dia mesinnya ada mesin filling ya. Ini menggunakan mesin filling. Kalau Anda yang ke grup 2, yang ini ya. Grup 2, kemudian kita lihat operation. Nah, dia menggunakan mesin bubut begitu ya. Jadi bisa diproduksi itu seperti itu. Kita mau yang mana? Mau mengaktifkan yang mana? Oke, nggak ada masalah, bisa ya. Oke, saya kira begitu cara membuat master data yang keempat ya, routing. Ya, tiketnya adalah CA01 untuk create, CA02 untuk change, dan CA03 untuk display. Oke, sekarang kita masuk yang terakhir, yang kelima. Master data PP yang kelima adalah production version. Tiketnya adalah C223. Production version diperkhususkan adalah untuk melihat konsistensi dari beberapa material master keempat, yang kelima dah, berarti yang kelima yang terakhir ya, yang production version, menentukan konsistensi dari semua master data yang akan kita pakai di produksi. Apakah konsisten, apakah sudah betul atau unkonsisten gitu ya. Ini Anda caranya seperti ini, C223. Anda masukkan material finish produknya, kemudian ya. Anda perhatikan di sini sudah ada, tapi di sini kalau kita cek ya, itu dia yang menggunakan grup counter 1. Anda ingat tadi yang grup counter 1 adalah mesin filling ya. Namun untuk yang bubut kita belum buat production version-nya, Anda buat dulu di bawahnya seperti ini. Jadi ini di copy. Anda simpan di sini. Kemudian dibedakan ininya adalah PP02. Kemudian description-nya adalah version 2. Kemudian tanggalnya 21/01/2022. Oke. Load size-nya 1 sama ya. Ini saya kopikan juga ke bawahnya. Satuannya nanti ngikutin. Ini tanggal 31. Oke. Enter. Nah, sudah masuk ya. Oke, ini sudah kuning. Yang di posisi ini saya klik 2 kali. Anda perhatikan di sini. Load size sudah. Oke, kemudian Anda lengkapi yang task list type. Ya, ini routing. Kemudian grupnya ya. Grupnya Anda cari, ini grup yang kedua ya, biasanya paling bawah yang ini ya. Lihat counternya yang kedua, saya ambil yang ini. Oke, ini ada 2. Kemudian alternatif bomnya kita pakai yang 1, yang ini ya. Oke, sudah. Kemudian kita cek. Oke, kita keluar lagi. Nah, ini udah hijau, artinya udah konsisten ya. Jadi udah konsisten semua master data yang ada di production version ini, yang yang PP2 yang ini ya, yang version 2, baik itu pada BOM, pada routing ya, situ sudah sesuai ya. Jadi seperti ini. Jadi ada 2 ya, yang satu menggunakan mesin filling yang version 1, dan ini menggunakan mesin bubut begitu ya. Oke, saya kira ini saya save dulu. Oke, sudah. Kemudian kita cek
Di material master kita cek MM03. Anda masuk ke MRP 4 ya. Kemudian masukkan plannya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini Anda lihat ada production version. Nah, sekarang udah 2 ya. Nanti ketika proses produksi Anda bisa memilih menggunakan version 1 atau version 2, menggunakan mesin peeling atau menggunakan mesin bubut, tergantung produksinya ya. Kalau Anda mau lihat seperti ini, Anda arahkan, kemudian detail. Nah, seperti itu. Ini routingnya yang kedua. Oke. Oke, saya kira itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi saya bisa simpulkan materi kita yang di sesi 2 tentang master data. Jadi ini adalah MM01, MM02, MM03. Kemudian BOM ya. BOM-nya tiketnya adalah CS ya. CS01, CS02, CS03. Kemudian work center ya. Work center tiketnya adalah CR01, CR02, CR03. Kemudian routing tiketnya adalah CA ya. 01, CA02, CA03. Dan yang terakhir adalah production version. Tiketnya adalah C223 ya. Jadi itu dulu ya tentang pembelajaran kita SAP PP. Anda harus pahami dulu ini konsepnya sebelum kita akan masuk ke transaksi atau ke materi-materi yang lebih dalam lagi ya. Ini Anda harus kuasai bolak-balik dan pahami konsep bisnisnya, maksudnya ya, cara membuatnya gitu ya. Jadi bisnis proses Anda paham, cara membuatnya Anda paham dan mengerti maksudnya gitu ya. Jadi nanti kalau belum jelas nanti Anda ulangi lagi videonya ini yang sekarang sama yang kemarin berarti ya, untuk memahami tentang konsep master data yang ada di PP gitu ya. PP dalam pengertian di sini kita membicarakan PP yang production order ya, karena nanti juga ada master data yang dipergunakan di manufacturing yang kategori bisnis prosesnya disebut sebagai SAP PP PI, proses industri. Dalam kesempatan lain nanti kita akan coba di mana letak perbedaan antara production order dengan proses industri ya. Kurang lebih sama konsepnya, Anda pahami dulu yang mudah ini. Nanti kita akan bahas juga yang master data yang proses industri. Tentu saja ada perbedaan sedikit, tapi Anda kalau menguasai yang ini, insya Allah nanti ke depan juga akan mudah ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Demikianlah pembahasan tentang master data PP. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau yang mau dikonsultasikan, nanti bisa hubungi saya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.